Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Nilisda Awalia dengan NPM 15166082, Ekonomi Akuntansi Nonrek semester 8 STKIP PGRI Sukabumi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia yang terdiri dari dua kata. Yang pertama itu oikos yang artinya rumah tangga, dan yang kedua itu nomos yang artinya itu aturan. Sehingga dapat diartikan dalam arti sempit, ekonomi itu adalah aturan dalam rumah tangga. Sedangkan dalam arti luas, ekonomi adalah kegiatan manusia, individu, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang kegiatan individu dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Ilmu ekonomi dikatakan sebagai ilmu karena memiliki beberapa komponen-komponen. Di antaranya ada teori, fakta, fenomena, dan konsep. Pengertian ilmu ekonomi menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Paul A. Samuelson. Beliau mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah cara individu dan masyarakat membuat pilihan untuk menggunakan sumber daya produksi yang terbatas dengan berbagai cara agar menghasilkan berbagai jenis komoditi dari waktu ke waktu dan didistribusikan untuk keperluan konsumsi di masa kini maupun di masa yang akan datang. Sedangkan menurut Robert, ilmu ekonomi adalah cara individu dan masyarakat yang memiliki keinginan yang tidak terbatas dengan mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi keinginan mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi menurut para ahli dan pengertian di atas tersebut yaitu ilmu yang mempelajari tentang manusia yang memiliki keinginan yang tidak terbatas agar memenuhi kebutuhannya dengan sumber daya yang terbatas. Ilmu ekonomi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ekonomi deskriptif, yang kedua ekonomi teori, dan yang ketiga ekonomi terapan. Ekonomi deskriptif yaitu ilmu yang menjelaskan gambaran fakta peristiwa perekonomian di suatu wilayah atau negara. Contohnya, perekonomian Amerika setelah Perang Dunia Kedua, atau yang sekarang sering terjadi itu perekonomian kenaikan gaji UMR. Yang kedua, ekonomi teori. Ekonomi teori merupakan kumpulan asas atau hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kebijakan ekonomi atau bagian daripada ilmu ekonomi yang bertugas untuk berhubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi dan merumuskan hubungan-hubungan tersebut ke dalam suatu hukum atau teori ekonomi. Teori ekonomi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ekonomi mikro dan yang kedua ekonomi makro. Ekonomi mikro yaitu ilmu yang menganalisis bagian-bagian kecil dari kegiatan ekonomi, seperti pelaku konsumen, penawaran, permintaan, dan lain sebagainya. Sedangkan ekonomi makro yaitu ilmu yang menganalisis perubahan perekonomian rumah tangga, perusahaan, maupun pasar secara luas. Contohnya seperti pengangguran, inflasi perusahaan, dan pendapatan nasional, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ilmu ekonomi terapan. Ekonomi terapan merupakan bagian daripada ilmu ekonomi yang menerapkan ekonomi teori. Contohnya seperti menggunakan ilmu ekonomi dalam pengukuran, metode statistika, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip, tindakan, dan motif ekonomi. Prinsip ekonomi adalah usaha untuk memperoleh hasil yang sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Tindakan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya agar meraih kemakmuran. Sedangkan motif ekonomi adalah alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Hubungan atau kaitannya prinsip, tindakan, dan motif ekonomi saling berkaitan, saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Di mana seseorang akan melakukan tindakan ekonomi itu dipengaruhi oleh motif ekonomi dan diarahkan oleh prinsip ekonomi. Artinya, apabila seseorang akan melakukan tindakan ekonomi dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya, maka orang tersebut harus memperhatikan
prinsipnya sebelum melakukan tindakan ekonominya. Contohnya, Alia memiliki prinsip tidak akan membeli sepatu yang harganya lebih daripada 500.000 karena Alia ingin hidup hemat. Tetapi suatu hari Alia ingin membeli sepatu yang harganya 800.000 karena modelnya yang bagus. Namun Alia hanya memiliki tabungan sebanyak 600.000, sehingga Alia harus berpikir berkali-kali untuk membeli sepatu tersebut. Sehingga Alia mencari tahu kelebihan dan keuntungan daripada membeli sepatu yang harganya 800.000. Ternyata harga sepatu yang 800.000 itu sama bagusnya dengan harga yang 500.000. Sehingga Alia memutuskan untuk membeli sepatu yang harganya 500.000. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.